wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Esti, mahasiswi Ilmu Keperawatan dan Kebidanan dari Universitas Gunawan. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempraktekkan cara pengkajian luka. Di mana tujuan dari pengkajian luka ini adalah untuk mengetahui perkembangan luka, apakah membaik, tetap, atau memburuk. Adapun alat-alat yang kita perlukan pada saat untuk pengkajian luka diantaranya hand screw steril, cotton bud, perlap, penggaris, bengkok, hand wrap, dan catatan keperawatan serta bol kajian luka. Pengkajian luka tidak hanya dilakukan satu kali dalam satu kali, tapi dibutuhkan berulang-ulang dalam suatu periode dari perawatan luka. 3 hal yang penting dalam pengkajian luka: kaji riwayat luka, kaji pengkajian fisik pada luka, pengkajian wound bed atau dasar luka itu sendiri. Baiklah, mari kita mulai praktek pengkajian luka pada pasien. Perkenalkan, saya perawat Esti. Pada siang ini akan melakukan pengkajian luka Bapak. Sebelumnya bisa sebutkan nama Bapak? Nama? Namanya Indra, Bu. Tanggal lahirnya Pak? 9/7/88. Iya, baik. Melihat dari catatan keperawatan yang saya sudah baca, Bapak mempunyai luka di kaki kanan, ya. Ini karena, boleh Bapak ceritakan kenapa Bapak terjadinya luka seperti ini, Pak? Awal luka 3 bulan yang lalu, waktu kerja memakai sepatu kekecilan, Bu. Akhirnya lecet, semakin melebar, akhirnya kayak gini. Bapak punya gula sebelumnya? Iya, riwayat. Bapak punya gula. Baiklah Pak, saya akan melakukan pengkajian luka ini ya Pak. Tujuannya pengkajian luka ini untuk melihat perkembangan luka Bapak yang sudah 3 bulan ini. Apakah akan baik, ataukah memburuk, ataukah tetap saja. Sebelumnya ada yang Bapak mau tanyakan? Tidak ada. Baiklah, sekarang Kak Indra, kita mulai pengkajian luka Bapak ya Kak. Sebelumnya Bapak posisinya nyaman? Mau ada yang mau tanya? Maaf, saya buka selimutnya dulu ya Pak. Ya, untuk melihatnya bisa kita ganjal dulu ya Pak. Ya, maaf di ya, Bapak nyaman, boleh saya ganjal sebentar dulu ya Pak. Ya. Satu, sebelum kita membuka luka, kita lihat dulu keadaan di sekitar kulit. Apakah ada piting edema? Kita bandingkan, adakah piting edema antara kaki yang sebelah kanan dan kaki yang sebelah kiri. Kita perhatikan juga kuku-kukunya, apakah berwarna putih ataukah berwarna kuning. Itu bisa melihat juga dari status neurologinya. Kita lihat juga rambut-rambutnya di sekitar luka, apakah masih ada atau rontok rambut. Itu juga mempengaruhi dari neurologis luka. Nah, yang perlu perhatikan dalam pengkajian luka ada 14 komponen. 1, kita lihat lokasi luka. Kebetulan lokasi luka Bapak Indra ini ada di kaki. Usia luka ini terjadinya 5 bulan yang lalu karena dia memakai sepatu kecilan. Jadi terbentuknya lecet dan dia punya ada riwayat gula. Bapak, saya buka sedikit ya Pak. Masuk ya. Pengkajian luka selanjutnya yaitu kita lihat derajat luka. Apakah luka mengenai superficial, dermis atau epidermis? Bisa kita lihat dari dari luka. Terus kita ukur juga luka, luas luka, diukur dari bagian luka yang terpanjang, dari bagian panjangnya misalnya 5 cm, lebarnya berapa? 3 cm. Nanti kita kalikan, berarti luas luka Bapak Indra ini 15 cm persegi karena 5 kali 3. Dan selanjutnya kita lakukan kedalaman luka. Kedalaman luka bisa kita ukur menggunakan cotton bud. Kita lihat ada bolong di mana.
kita lakukan pakai cotton bud. Nanti setelah ada hasil cotton bud ini kita ukur dengan penggaris berapa kedalaman lukanya, 1 cm kah atau 2 cm kah. Selanjutnya dari pengkajian luka selanjutnya yaitu adakah eksudat luka. Kita periksa adakah eksudat luka seperti atapan nanah atau slav yang berwarna kuning kehijauan. Kalau nanti kita lihat itu berapa persenkah dari eksudat itu, atau 2%, 3%, kita lihat dari sekitar luka. Yang pengajian selanjutnya kita cek adanya inflamasi. Inflamasi itu adalah jaringan yang ada, kita harus cek adakah jaringan inflamasinya itu. Inflamasi itu berupa warnanya kemerahan. Dan selanjutnya kita melakukan pengecekan adakah granulasi pada luka pasien tersebut. Granulasi itu berwarna merah juga, tapi dia dalam permukaan tidak rata dan mudah berdarah. Gitu. Kita bisa lihat di luka Pak Indra ini belum ada granulasi. Nah, selanjutnya kita lihat adakah nekrotik. Nah, nekrotik itu jaringan mati yang berwarna kehitaman. Kita cek lagi dari keseluruhan luka itu berapa persen jaringan nekrotik yang ada di luka. 3% atau berapa persen, kita berdasarkan observasinya. Yang selanjutnya kita melihat epitel atau epitelialisasi. Epitelialisasi itu berwarna pink, jadi kita kaji adakah pembentukan dari jaringan epitel pada luka. Yang selanjutnya kita kaji adalah biofilm. Biofilm itu adalah lapisan bening di atas luka. Adakah biofilm? Nah, soalnya biofilm itu dapat menghambat penyembuhan luka. Jadi kalau misal kita menemukan adanya biofilm, kita bisa angkat dengan pinset biofilm itu, jadi biar bisa tidak menghambat penyembuhan luka. Selanjutnya yang kita perlu kaji adakah pocket. Pocket itulah ada, dari pocket itu kita kaji adanya undermining atau tunneling. Undermining atau tunneling itu kita lihat, kita bisa cek dengan cotton bud. Kita lihat misalnya luka ada yang bolong, kita lihat di sekitar luka itu bolongnya itu sampai mengelilingi luka itu berapa, nanti baru kita ukur. Nah, walaupun kita nyari tunneling itu bisa kita lihat juga dari kita uji dengan cotton bud, kita masukkan cotton bud sampai di tempat bolongan. Nah, nanti kita ukur dari hasil cotton bud itu berapa sentimeter lubang yang ada di luka tersebut. Selanjutnya yang kita perlu kaji itu adanya bau atau tidak. Kalau bau kan bisa kita rasakan, luka ini bau atau tidak tercium bau. Selanjutnya nyeri yang kita perlu perhatikan kaji. Bisa kita tanya kepada pasien, Bapak masih ada nyeri nggak Pak? Masih terasa kakinya? Masih bisa digerakkan? Aktivitas Bapak masih bisa? Kalau dipakai ke kamar mandi atau aktivitas, ya berarti dia tidak nyerinya gimana? Ada? Masih terasa ya, ada. Berarti dia masih ada. Kita sentuh daerah sini, Bapak masih bisa merasakan? Iya, berarti dia masih sirkulasi peredaran ke arah luka Bapak masih baik. Saya sudah melakukan pengkajian luka Bapak Indra. Ada yang mau Bapak tanyakan? Nggak ada. Nanti pengkajian luka Bapak masih ada jaringan yang kurang baik. Nah, mungkin kalau tiap hari harus dibersihkan ya Pak, minimal 1 kali sehari. Bapak juga harus tetap menjaga kebersihan lukanya. Kalau misalnya mau ke kamar mandi atau beraktivitas, sebaiknya dilapisi dengan plastik atau biar tidak kotor ya Pak. Ya Pak Indra, saya selesai melakukan pengkajian luka Bapak. Nanti ada rekan saya yang akan melakukan perawatan luka Bapak. Demikian praktek pengkajian luka. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.